Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Lindaniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif, diseminasi kepada rekan-rekan guru saya di SMP Lab School Kebayoran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kami sudah sampai di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Fasilitator kami menyampaikan bahwa modul ini atau budaya positif ini adalah ruhnya dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Kenapa sebagai ruh? Karena memang materi-materi yang ada di budaya positif itu yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, hari ini adalah bentuk aksi nyata diseminasi hasil dari pembelajaran yang sudah kami lakukan, dan mohon Bapak Ibu nanti menyimak dengan seksama. Diawali kita akan ada dari salam guru penggerak, ya. Salamnya adalah bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Boleh Pak Riki coba? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, ada gerakannya nanti. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Bu Yulinda, tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu semuanya senyum 30 detik. Senyum ayo, Pak Asril. Pak Joni. Terima kasih ya. Bapak Ibu, selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk Bu Yulinda. Yuk, silakan. Terima kasih Miss Lesi. Pak, tolong Bu Ida difoto dulu sebenarnya. Ya, terima kasih Miss Lesi untuk sharing kami berdua. Tadi Miss Lesi menyampaikan tentang hari ini kami akan berbagi materi. Memang di budaya positif ini secara pribadi kami berdua banyak belajar hal yang baru yang ingin sekali dibagi ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nanti juga teman-teman lain yang punya pengalaman di sini kita bisa berbagi. Kita akan buat dulu kesepakatan di forum ini. Miss Lesi sebagai penulisnya, contohnya kita buat kesepakatan dulu. Kami akan presentasi kurang lebih 45 menit berdua. Selama 45 menit itu teman-teman ada yang mengusulkan selain menghargai siapapun yang sedang berbicara, menjadi pendengar yang baik, ada yang mau mengusulkan kesepakatan kita untuk pertemuan siang hari ini. Kita sedang berlatih Bapak Ibu, jadi nanti di kelas seperti itu. Ketika Bapak Ibu memulai kelas, nanti Bapak Ibu bisa memulainya dengan membuat kesepakatan. Nanti kita di sini belajar apa beda kesepakatan dengan keyakinan kelas. Saya juga baru tahu ternyata kesepakatan dan keyakinan itu beda. Nah, kira-kira kalau dari Bapak Ibu ada yang mau mengusulkan tentang kesepakatan di pertemuan ini? Saya Bu Yu. Silakan Bu Tia. Proaktif. Proaktif, good Bu Tia. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau mengusulkan kesepakatan pertemuan hari ini? Ya Pak Ram. Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum, deal? Deal. Oke. Karena mau makan ngantuk ya. Ya boleh. Ada lagi? Boleh nambah makan dan minum. Boleh nambah makan dan minum, berarti boleh. Ada lagi, artinya kesepakatan ini adalah
yang diusulkan dan disetujui oleh seluruh anggota kelas kita. Nah, Bapak Ibu sebagai pengajar bisa menuliskan saja dulu ide-ide dari siswa yang ada di kelas ingin menyampaikan apa saja agar kegiatan pembelajaran di kelas itu berjalan baik dan nyaman. Jadi ketika di sini kita konsepnya adalah bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, membuat siswa merasa aman dan menyenangkan di dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi bisa diawali dulu dengan menghimpun pertanyaan dengan apa yang ingin kalian lakukan agar kelas kita dapat berjalan baik dan lancar, nyaman selama 1 semester atau 2 semester ke depan. Jadi nanti Bapak Ibu rangkum dulu, dituliskan dulu ide-ide dari teman-teman atau murid-murid. Kalau di sini saya kepada teman-teman, kalau di kelas kepada murid-murid kita. Jadi seperti itu ya. Jadi dituliskan. Oke, Miss Lesi, berikutnya saling belajar. Terima kasih Bu Tia. Ada lagi? Pak Asril? Kalau mau ke toilet izin dulu. Good. Kalau mau ke toilet izin dulu, gitu ya. Angkat tangan, izin ke toilet. Bagus. Ya, ada lagi? Yang jika ingin berbicara. Good. Bu Lulu mengikuti sampai akhir. Pak Cek? Tidak ingin berbicara, perlu diizinkan oleh moderator. Oh, oke. Jika mau bicara diizinkan oleh moderator. Berarti hari ini moderatornya bergantian ya. Sekarang Miss Lesi. Oke, Miss Lesi sepertinya cukup. Kita next dulu. Terima kasih teman-teman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu nanti penerapan di kelasnya. Pasti Bu Yu kaget fotonya. Enggak, ini foto baru. Nah, Bapak Ibu, di budaya sekolah ini bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif dengan kami mempelajari di modul 1. Jadi kami sudah menuntaskan 4 modul dari bulan Juli ke Agustus ini mencakup disiplin positif. Nanti kita bahas satu-satu. Saya berbagi sama Miss Lesi, nanti saya akan membahas poin 1 sampai 3. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas. Nanti Miss Lesi melanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti saya juga akan izin share ya Bapak Ibu, kami buat rekaman YouTube berdua masing-masing bagaimana sih sebenarnya penanganan kasus anak-anak jika terjadi pelanggaran dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya pribadi, karena kami berdua dari IPA, jadi ini kayaknya ilmu yang keren banget. Saya belajar banget sama teman-teman di BK, ternyata memang menangani kasus itu nggak bisa buru-buru, harus agak sabar gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang apa? Sedang mencari budaya positif. Ya, silakan Miss. Nah, disiplin positif, kita masuk part pertama. Kalau dari teorinya, disiplin positif itu bagaimana kita mengajarkan tanggung jawab kepada anak dengan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau saya bilang bahasa sederhana disiplin itu ketika kita mengerjakannya dengan rasa bahagia dan merdeka, bukan karena ini khawatir mendapatkan teguran, bukan karena merasa gak nyaman dengan orang lain, tapi lebih bagaimana kita sudah masuk pada kesadaran bahwa kita bahagia mengerjakannya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan kepada murid-murid di kelas. Bagaimana menciptakan murid-murid kita bisa mengontrol dirinya sendiri dan dia sadar dia melakukan itu karena memang dia menghargai dirinya dan menghargai lingkungannya. Jadi bukan karena ini peraturan lab school, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan reward, seperti itu. Jadi memang karena dia menghargai dirinya, dia bahagia melakukannya, dan dia senang melakukan itu. Tapi disiplin positif ini tidak bisa kita ciptakan instan. Jadi disiplin positif ini perlu proses bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini mampukah peserta didik memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan agar senantiasa dengan penuh kesadaran tanggung jawab menghormati diri, tadi saya bilang, dan lingkungan sekitarnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu,
ketika ikut CGP ini, saya merasa bersyukur di Lab School. Karena kalau di sekolah hingga di kurikulum Merdeka muncullah nilai profil pelajar Pancasila. Tapi kita di Lab School dari awal sudah punya 7 nilai dasar Lab School, 15 budaya Lab School gitu ya. Nah, nanti tinggal di Lab School itu diperkaya dengan nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa, sebenarnya nilai-nilai itu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, teman-teman, apakah hubungan disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi, menurut Ki Hajar, kan ada kalimat filosofi Ki Hajar itu, sebagai guru kita menghamba kepada murid. Menghamba di sini bukan kita tuh kayak akhirnya tidak punya level yang di bawah mereka, bukan kita seperti yang maunya anak-anak harus diturutin terus, enggak. Tapi menghamba di sini bagaimana kita memberikan haknya, bagaimana kita melayani dia, gitu ya. Menghamba di sini lebih kepada bagaimana kita sebagai guru menginspirasi dan memfasilitasi kebutuhannya mereka. Nah, tadi teman-teman, kalau nanti di kurikulum Merdeka kita diarahkannya hanya pada nilai profil pelajar Pancasila, tapi di Lab School kita ditambah, diperkaya dengan nilai budaya Lab School. Nah, di sini nanti nyambung ke Belulu. Kami diskusi bahwa pembentukan budaya positif gak bisa cuma mengandalkan proyek, tapi budaya itu harus dilakukan melalui semua pembiasaan yang ada di Lab School, sehingga juga masuk ke dalam internalisasi intrakurrikulum. Bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas, budaya itu masuk. Bagaimana nanti ekskul, memulai ekskulnya juga budaya itu masuk. Jadi budaya ini ke semua kegiatan di Lab School. Nah, ini yang nanti paradigmanya agak sedikit berubah di project. Nah, di project nanti kita nyambung lagi ya. Sekarang bagaimana kita merancang semuanya menjadi satu kesatuan, tidak memisahkan karakter itu hanya project, tapi kita masukkan ke semua. Nah, di Lab School itu enaknya kita sudah punya SOP-nya, bagaimana memulai pembelajaran, bagaimana memulai ekskul, dan penguatannya teman-teman tadi yang 7 nilai dasarnya di kelas dimulai, jangan dilepas, begitu juga dengan di ekskul gitu ya. Jadi ke semua kegiatan. Kita masuk ke part berikutnya, motivasi perilaku manusia, sama dengan motivasi murid-murid kita dan diri kita sendiri. Jadi ketika bahas fase ini, saya akhirnya balik, oh ini bisa dipakai untuk diri saya pribadi. Kadang-kadang motivasi itu sebenarnya ada dua, ada internal, ada eksternal. Ini merefleksi, kalau saya merefleksi, sebenarnya saya melakukan ini tuh karena khawatir dihukum, nggak nyaman, khawatir nggak ditegur, atau saya pengen dapat reward penghargaan. Kalau Bapak Ibu masih fasenya nggak enak, takut ditegur, takut dikunci ruang gurunya, gitu ya, takut dikunciin gitu ya. Kalau masih batasannya begitu, biar dapat penghargaan gitu ya. Ternyata teman-teman di sini saya juga belajar ada penghargaan yang nantinya bukan memotivasi, tapi bisa juga penghargaan itu sebagai hukuman atau penghargaan itu bisa demotivasi. Jadi ini seru banget. Jadi ketika diskusi seperti ini dengan Miss Lesi, ternyata kita juga hati-hati. Nanti kita coba refleksi lagi, apakah pemberian penghargaan kita sudah masuk pada tujuan pemberian penghargaan yang memang tepat sasaran. Harapannya kalau di budaya positif yang muncul adalah motivasi intrinsik. Ketika kita mengerjakan, kita sudah tidak lagi mempedulikan pendapat lingkungan yang lain, tapi kita menghargai bahwa kami senang melakukannya karena saya menghargai diri saya dan juga menghargai lingkungan. Jadi kalau sudah Bapak Ibu masuknya atau murid-murid kita sudah masuk pada motivasi internal, maka itu berhasil. Nah, bagaimana Lab School Kebayoran dari 2001 kita berdiri sampai sekarang 2024, apakah kita sudah bisa membawa kesadaran anak-anak itu
pada motivasi intrinsik. Karena ini bukan instan pembentukannya, butuh waktu yang panjang. Nah, ini nanti kita merefleksi lagi ya teman-teman. Nah, dari ketiga itu, akhirnya kita lihat anak Lepska itu masuknya yang mana sih? Apakah masih sekedar yang ekstrinsik atau sudah beberapa anak yang intrinsik? Ini seru nih Pak Ramdhani, nanti kita coba mengevaluasi anak-anak web school itu kesadaran disiplinnya udah sampai di mana gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu tadi keyakinan berbeda ya. Miss Lesi boleh dilanjutkan dulu. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kalau Bapak Ibu di kelas bisa mempraktekkan membentuk keyakinan kelas. Tapi dalam level manajemen kami nanti juga bisa mengajak Bapak Ibu membuat keyakinan bersama. Mungkin nanti kita coba praktek sekali lagi pertemuan membuat keyakinan kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita buatnya bersama-sama, maka ketika dia muncul menjadi sebuah kesepakatan, itu memang kita lakukan bersama. Bukan Bapak Ibu sepihak, misalnya di kelas, kamu tidak boleh berisik, kamu tidak boleh, tapi Bapak Ibu yang merumuskan. Itu bukan dua pihak, tapi hanya satu pihak. Begitu juga dengan sekolah. Kalau misalnya saya buat peraturan sendiri, berarti itu namanya sepihak. Tapi kalau kita bareng-bareng diskusi, ada masukan, itu berarti dua pihak yang dilibatkan. Jadi keyakinan di sini, kalau sebagai guru, Bapak Ibu bisa berperan membentuk sebuah keyakinan di kelas dengan kesepakatan Bapak Ibu guru dengan murid. Nah, keyakinan ini nanti dirumuskan dalam bahasa yang universal, meskipun turunan pelaksanaannya lebih bersifat operasional. Boleh dilihat contohnya Miss berikutnya, bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak memang lebih pada nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, dan ini dibentuk dengan kontribusi bersama dan selalu diingatkan di kelas. Jadi nanti teman-teman pengennya sih kemarin harusnya tahun ajaran kita mulainya dengan ini. Dan keyakinannya itu boleh Bapak Ibu print, ditempel di home base mengajar. Jadi kalau ada anak-anak berisik apa, kita nggak usah capek baca keyakinan kelas kita. Ini kita sama-sama loh bikinnya gitu. Tapi kalau kita yang bikin sepihak nggak enak, karena itu merasa itu peraturan yang kita doang gitu. Jadi nanti kita mulai coba, mungkin semester genap ya, kita coba latihan. Nah, ini yang saya sama Miss Lesi coba juga nih di kelas ya Miss. Kalau kita memang kebutuhan tugas Bu, tapi juga mencoba praktik. Menanyakan ke anak-anak pelajaran IPA, biologi, apa yang bikin kamu nyaman selama 1 tahun ke depan. Mereka mau lihat masukan-masukan yang di bawah. Jujur, nggak boleh telat ngumpulin tugas. Itu semuanya bahasanya dari mereka. Nanti kita rangkum pada satu kata yang bersifat universal. Misalnya tanggung jawab, gotong royong, peduli, integritas, itu keyakinan, bahasa universal. Nanti turunannya itu kita himpun dari anak-anak yang disebut kesepakatan. Makanya beda kesepakatan dengan keyakinan. Kalau keyakinan lebih umum, bahasanya universal, tapi kesepakatan itu boleh rinci. Kayak tadi kalau teman-teman bilang makan boleh nambah, boleh sambil makan, itu namanya bukan bukan keyakinan tapi kesepakatan. Nanti saya tinggal himpun nih dari yang masukan tadi. Kalau dia harus mendengarkan yang berbicara, nanti kalimat universalnya apa? Kata universalnya gitu ya, teman-teman Miss. Iya, misalnya berarti hormat, menghormati gitu ya, nanti turunannya apa gitu. Nah, berikutnya ini kalau sudah ketemu sama teman-teman, tinggal tempel di kelas. Menjadi keyakinan kelas di pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini keren banget kalau Bapak Ibu bisa merangkum dari misalnya saya ngajar 9A sampai 9G, kita himpun dulu kesepakatan, nanti kita kelompokkan dan kita jadikan itu keyakinan, nilai-nilai itu dipajang di depan. Dan kita akan selalu mengingatkan anak-anak bahwa kita punya loh keinginan bersama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Seperti itu kalau di kelas. Ini sekarang masih saya. Oh iya. Nah,
teman-teman, tadi saya nyinggung di materi ini, ternyata di diskusi yang seru bahwa penghargaan bisa jadi bentuk lain sebagai hukuman. Ini saya sampai bilang, oh ternyata kita memberikan reward itu juga harus tepat sasaran. Rewardnya itu untuk program apa? Jangka pendek atau jangka panjang. Jangan sampai reward kita tuh ada motivasi anak-anak yang memang hanya aku mau melakukan kalau aku dapat sesuatu. Kalau aku nggak dapat itu nggak butuh. Padahal kan banyak sisi-sisi lain yang sebenarnya yang bisa dia dapat gitu ya. Jadi tidak hanya seperti itu. Aku mau karena aku akan dapat ini. Jadi masih ada beberapa anak kita yang kayak gitu ya. Aku mau kerjain karena nanti dapat. Nah, karena kalau ada anak-anak yang seperti itu, efeknya dia akan mengerjakan karena ingin sesuatu, atau akhirnya dia menimbulkan persaingan, hanya sekedar bersaing sama temennya, tapi tidak melihat pada lingkungan yang sekitar. Nah di sini lagi ternyata penghargaan itu menghukum bagi yang nggak mendapatkan. Kadang anak-anak kita ada yang suka kayak gitu ya, duh bu aku di lab school udah 3 tahun, kayaknya nggak punya lab star, nggak punya gosa, kayaknya aku nothing, aku nggak apa-apa lah jadi murid di lab star, kayaknya nggak berguna banget. Kadang jadi bisa seperti itu. Nah ada juga yang bisa bersifat kecewa kalau nggak dapet. Nah, menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas, khususnya kalau kami ketika belajar menurunkan kreativitas pada Bapak Ibu yang bekerja pada siswa yang memerlukan kreativitas tinggi seperti melukis, bermain musik, yang butuh proses. Kadang kalau rewardnya nggak pas, dia ngerasa, oh, udahlah, nggak usah lanjutin. Padahal sebenarnya dia punya potensi. Jadi ketika kami belajar kasus ini, oh ternyata hati-hati juga ya kalau sifatnya proyek panjang memberikan reward ke anak-anak. Ini bahannya panjang, Miss, cepet Miss. Belum? Iya. Iya, betul. Sekarang bagian Miss Lesi ya? Oke, berikutnya 4 partnya akan disampaikan oleh Miss Lesi. Terima kasih Bu Yulinda. Ya, silakan Ibu Uli. Oke Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi disiplin positif berikutnya, boleh Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu? Boleh. Kita mau ice breaking biar semangat. Coba. Yuk. Pak Bambang. Bu Yasmin. Yuk. Ini kalau saya bilang tepuk semangat, jadi gini ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Dang. Dang, ding, dung, dang, ding, dung, se, aha, panjang, Miss, aha, ayo coba ya, gini ya, udah mulai ya, semangat, ayo, bisa ya, oke, gini ya, pertama, dang, ya, iya kanan dulu, tepuk semangat, dang, ding, dung, kita mulai ya, ayo, sebentar aja ya, tepuk semangat, dang, ding, dung, se, oke, buat Bapak Ibu, terima kasih. Saya sih boleh ulang nggak yang aha-ahanya? Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan memulai materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi kita sudah belajar 3 part dari disiplin budaya positif. Ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, sekarang kita berganti kepada kebutuhan dasar manusia. Oke, saya akan memulainya dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara.
Jadi Bapak Ibu, di modul pertama kami itu adalah belajar mengenai filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa seorang guru itu adalah seorang penuntun bagi muridnya. Beliau mengibaratkan muridnya itu adalah padi, ibarat padi. Mengibaratkannya adalah padi. Nah, kita sebagai pendidik itu kewajibannya itu menuntun tumbuhnya padi, ya, dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, membasmi ulat-ulatnya yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Tapi kita tidak bisa mengubah bibit padinya, ya. Nah, sekarang boleh di next. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya? Nah, jadi di sini menurut Dr. William Glasser, ini adalah seorang psikiater dari Amerika. Beliau menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar, boleh dibaca Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Ya, yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ya, kelima kebutuhan dasar ini jika terpenuhi, anak itu akan tumbuh dengan bahagia dan sempurna. Tapi jika ada beberapa yang tidak terpenuhi, maka mereka akan ada rasa emosi, sedih, kesal, seperti itu. Dan ini yang akan kita perhatikan ya Bapak Ibu, jika ada anak yang memang melanggar peraturan atau berbuat kesalahan. Nah, kita ada studi kasus Bapak Ibu. Boleh tolong dibaca Ibu Lulu. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Terima kasih Bu Lulu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, alasan Tommy itu merebut makanan temannya itu karena apa? Oke, ini alasan pertama ya. Bisa jadi karena dia lapar, ya. Orang tuanya nggak bawa bawain bekal makanan, jadi dia ngambil punya temannya. Ini adalah kebutuhan survival, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada lagi jika Bapak Ibu jadi Ibu Zulaikha, kira-kira alasan Tommy itu kekuasaan. Gimana Bu Tia? Ya karena dia punya kebutuhan kekuasaan, makanya dia main merebut, betul ya. Jadi ada juga karena dia butuh kebutuhan penguasaan, yaitu dengan cara merebut. Kalau misalnya dia butuh, ada lagi yaitu tentang tadi kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ya Pak Cep, bagaimana Pak Cep? Bisa jadi Tommy itu balas dendam sama teman-teman. Karena mengutip dari apa kata Joker, Joker itu kan orang yang apa? Orang jahat itu terlahir dari orang yang baik. Oh gitu. Ya, itu berarti kalau dia ingin balas dendam, berarti itu kebutuhan dasar apa dari 5 tadi? Yang tak terpenuhi berarti
Penguasaan, ya Bapak Ibu, betul ya. Boleh next Bu Yul? Nah, ini ya kalau survival. Nah ini kalau penguasaan ya, jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya karena dia ingin berkuasa. Ya, ini kebutuhan dasar kekuasaan yang tidak terpenuhi. Ya, oke, next. Nah, ada juga kebebasan karena dia bosan sama makanan di rumah yang dibawain orang tuanya. Jadi dia pengen nyobain makanan temannya. Ya, jadi sebenarnya berbagai macam alasan sehingga ketika kita menangani masalah, kita akan tanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, saya punya modul sebentar. Yuk. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, coba sekarang kita jawab bersama-sama ya. Ini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Nah, kemudian tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, kemudian jika respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia inginkan? Cinta dan kasih sayang. Coba Bu. Kesenangan, ya. Jadi sebenarnya dia butuh kesenangan. Oke. Nah, kalau responnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kekuasaan. Penguasaan. Iya, betul ya. Ini penguasaan. Ini udah hebat. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kemudian oke, ya. Jadi salah satu tadi. Oke. Ya, tadi Bapak Ibu, jadi apapun kita lihat kebutuhan dasar anak ya. Selanjutnya ya, buat saya dan Linda ya, karena jujur saja ini tuh bener-bener new banget dan harus belajar untuk mempraktekannya ya. Jadi posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu ada 5 posisi. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu lihat, kira-kira yang paling sering kita lakukan yang mana? Membuat merasa bersalah. Dia membuat merasa bersalah. Bu Rusli? Sebagai apa ya? Teman aja. Sebagai teman Pak Haji? Pemantau. Bu Marfi? Pemantau ya. Kalau Bu Cucu? Kira-kira sebagai apa? Teman. Oke. Next. Cek Kalimat. Cek kalimat. Nada. Cek nada nih. Misalnya Bapak Ibu gini. Ayo dong, kamu kerjain PR. Nanti kan Ibu dimarahin sama, misalnya Ibu guru pikir sama guru IPA karena kamu nggak kerjain. Itu posisi Bapak Ibu seperti apa? Nanti Ibu dimarahin loh sama Bu Yulinda kan itu Sarkas. Apa Pacar? Emang iya. Oke, boleh tergantung ekspresi ya. Next. Nah, ini emang benar-benar baru banget. Oke, nah ini 5 posisi kontrol. Kalau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal, mengancam ya. Awas kamu ya, besok kayak gitu lagi gitu ya. Ayo dikumpulin. Ya, kalau dikumpulin Bu Yulinda laporin. Berarti kalau gitu apa? Nah, kalau membuat merasa bersalah
itu menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Siapa yang bisa kayak nadanya sama tapi bikin anak kayak merasa bersalah? Kita praktekin ya Bapak Ibu. Ya, Pak Haji. Ya, tadi kalau lagi. Nah, ayo dong kerjain kuisnya. Emang mau refleks kemarin lagi? Beri tepuk tangan buat Pak Haji. Oke, jadi menggunakan bahasa yang lembut, cuma siswanya jadi merasa bersalah gitu ya. Kemudian ketiga, posisi sebagai teman ini mengontrol murid dengan rujukan. Ya, kalau sebagai pemantau melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat? Nah itu adalah pemantau. Kamu tahu kan peraturannya seperti itu bahasa pemantau. Kalau manajer itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka motivasinya itu adalah motivasi eksternal tadi yang sudah disampaikan Bu Yulinda. Jadinya motivasi menghindari hukuman. Biasanya kalimatnya seperti itu. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ibu capek gitu kan. Gara-gara kamu tuh ibu pulangnya larut malam gitu. Nah itu tuh pembuat merasa bersalah gitu kan. Nah. Saya nggak minta. Muridnya Salahnya gitu lagi. Capek tau nggak? ya kayak gitu ya. Jadi motivasinya adalah menghindari hukuman sehingga hasilnya anaknya itu bisa berbohong kemudian mengulangi kesalahannya lagi ya. Kenapa? Oh iya. Nah kalau pembuat rasa bersalah anaknya jadi merasa rendah diri ya. Kemudian hasilnya yang menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga ya, sehingga ini identitasnya identitas yang gagal karena motivasinya hanya motivasi eksternal. Tadi ya seperti yang Ibu Linda sampaikan, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal. Saya tuh jadi merasa ketika di kelas saya bilang oke, dapat sarus gitu. Pas besokannya nggak dapat sarus, apapun yang saya lakukan anak-anak tuh diem aja gitu. Jadi saya ngerasa oh jadi selama ini anak-anak tuh cuma butuh sarus gitu, masih yang eksternal gitu ya, belum kalau dia belajar dia aktif tuh belum motivasi internal. Tapi nggak apa-apa karena kan ini proses ya, proses perkembangan diri. Nah kalau sebagai teman ini gurunya berkata ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu gitu ya. Jadi hasilnya jadi ketergantungan ya, ketergantungan, dan ini membuat muridnya tidak mandiri. Kalau kita kontrolnya posisinya sebagai teman, anaknya jadi berketergantungan. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Oke, sudah 15 menit keterlambatan, kamu tahu ya hukumannya apa? Nah seperti itu pemantau. Jadi nanyain peraturannya, konsekuensinya ya. Ini dampaknya bagi murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oke, kamu sudah bagus, kamu akan dapat ini gitu kan. Jadi posisi pemantau seperti itu ya. Jadi ini masih motivasi yang eksternal ya. Jadi pengen dapat penghargaan gitu. Nah, yang berhasil itu ketika kita bisa menumbuhkan motivasi internal, kita bertindak sebagai manajer. Ini yang masih saya belajar juga ya Bapak Ibu, bertindak sebagai manajer, yaitu dengan berkata yang tadi harusnya di awal kita memang sudah buat kesepakatan dan keyakinan gitu, sehingga iya
betul yang Bu Tia sampaikan. Kamu ingat ya keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat apa gitu. Jadi dia makanya tadi kan disampaikan sama Bu Yulinda, setiap hari bisa dibaca, ditempel di kelas itu supaya dibaca dan diingat terus. Dan tadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat yang pendek sehingga mudah diingat. Misalnya tadi ya, ya disiplin gitu. Jadi seperti ini. Nah, sehingga dampak bagi muridnya itu bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu. Lanjut. Nah, kira-kira Bapak Ibu jawab ya. Kalau kalimatnya sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil, itu apa? Menghukum. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Teman. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Penghukum. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Rasa bersalah. Peraturannya apa? Memantau. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Manajer. Jadi menanyakan kembali solusinya dari murid itu adalah manajer. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manager. Ya, tapi memang capek. Dan saya aja masih belajar banget gitu ya, masih belajar seperti itu. Ya, karena saya ingin, ya memang butuh sabar, butuh kesabaran. Bahkan ketika kami Lokakarya sharing dengan guru-guru di SMP, SMA, SD negeri itu, oh berarti harus sabar ya. Biasanya teman saya itu ada yang guru SMK sampai bilang gini, kalau saya bilang kayak gitu, sampai mungkin murid saya kan bilang, ibu kemasukan apa bu, bilang gitu. Sampai di apa namanya dia berekspektasinya seperti ibu lagi kesurupan apa nih, bilang gitu. Ngomongnya sabar banget gitu kan, sampai kayak ya. Jadi memang ini yang kita butuhkan. Lanjut. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi solusi untuk memperbaiki itu muncul dari murid. Seperti itu. Next. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita ke segitiga restitusi. Ini materi terakhir ya Bapak Ibu, semoga tetap semangat. Nah, mengapa restitusi? Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kemudian juga untuk memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kesalahan ini bisa kamu perbaiki dengan bagaimana? Seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi menumbuhkan nilai diri yang positif. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, karena restitusi itu menguatkan diri siswa. Berfokus pada solusi dan solusinya ini dari siswa. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai murid yang bersalah itu menjadi diajukan sama kelompok atau temannya. Next. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini 3 tahapan yang berurutan ya Bapak Ibu. Nah, dengan dari yang pertama, jika Bapak Ibu menghadapi murid yang sedang melanggar aturan, pertama kali dalam segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas.
Ya, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi contohnya misalnya manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Saya, kamu pasti melakukan kesalahan. Jadi seperti itu contoh kalimat menstabilkan identitas seperti itu. Nah ini ya, ini contoh kalimatnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini namanya menstabilkan identitas dulu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Itu contoh kalimat di menstabilkan identitas dulu. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa suatu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kenapa sih kamu melakukannya? Coba ceritakan, seperti itu. Coba bagaimana kronologinya? Coba ceritakan. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini ya contoh-contoh kalimatnya backplaying wheel. Nah, yang tadi kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Jadi maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau kesalahannya memukul. Jadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi seperti itu. Next, menanyakan keyakinan. Nah, setelah bercerita kronologinya, kita menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna. Ini untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, ya. Jadi ini kalimatnya. Kalau kemarin saya bilang kira-kira hal itu benar tidak, merokok itu baik tidak. Dia tahu itu tidak. Kenapa kamu bilang tidak baik? Karena merusak kesehatan, Bu. Saya juga nantinya khawatir misalnya dia diomelin orang tua. Itu terus satu lagi karena saya juga takut di blacklist misalnya, ya. Menanyakan lagi keyakinan yang sebenarnya keyakinan yang nomor satunya itu adalah kesehatan, karena dia yakin kalau merokok itu bisa merusak kesehatan. Nah itu dia ya. Nah ini contoh kalimatnya Bapak Ibu ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Contoh lagi nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya dan Bu Yulinda ya. Itu contoh menangani masalah dengan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep yang sudah tadi dijelaskan. Ya, dengan disiplin positif kita tahu motivasinya. Kemudian dengan membuat keyakinan sekolah, kemudian tahu kebutuhan dasar manusia, kemudian kita tahu posisi kontrol yang terbaik apa, dan bagaimana merestitusi masalah yang dilakukan oleh siswa. Next, terakhir ya, terima kasih dari kami. Semoga pemaparan ini dapat menginspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan dan Bu Yunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya akhir kata, semoga tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak. Oke, sampai sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Dari manajer ke pembuatan bersalah atau Ya, terima kasih Bu Sinta untuk pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, posisi kontrol memang ada 5. Yang terbaik itu memang manajer, memang butuh kesabaran. Apakah bisa misalnya kita bertindak sebagai teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau? Itu bisa, tapi memang akhirnya yang muncul itu adalah motivasi eksternal anak, ekstrinsiknya saja. Jadi bisa kita misalnya melakukan penghukum, tapi memang hasil akhirnya itu tidak akan memunculkan motivasi intrinsik dari murid. Yang ada adalah motivasi eksternal, dan ini akan berulang. Jadi kalau misalnya kita sebagai penghukum, murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama nantinya, seperti itu.
bisa aja gitu. Cuma nanti memang yang muncul adalah motivasinya adalah motivasi eksternal. Itu Bu Linda mau menambahkan? Iya, ini juga yang ditanyakan tadi yang Miss Lesi cerita. Teman-teman kami yang di SMK ya, guru-guru STM ya kan sempat juga diskusi. Ini hasil kami. Kalau kami manajer semua, ini alamat gak kelar-kelar urusan perilaku anak-anak, apalagi di sekolah-sekolah lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang akhirnya kita mau menentukan budaya apa gitu, apa hanya sekedar membuat rasa anak-anak istilahnya kapok aja gitu sekedar, atau akhirnya ingin jangka panjang, target kita jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya kasusnya emang harus penanganan saat itu gitu ya, mungkin bisa gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi sebuah budaya jangka panjang, sebaiknya kita menggunakan sisi sebagai manajer gitu. Sama kayak guru itu bilang ini, Bu Linda, murid saya tuh udah punya pukulan gitu. Kalau udah pukulan baku langsung manajer kayaknya, ya itu jawabannya, ibu sedang kemasukan gitu. Mereka bercandanya sama gitu ya, baku-baku kita pakai restitusi kan. Nah, kurang lebih gitu ya. Mungkin bisa saat itu kita agak keras, tapi setelah itu sebaiknya ada rilisnya gitu ya. Oh ya boleh ya. Iya, Bu Sinta mau nambahin karena ini terkait dengan ini biasa dilakukan oleh teman-teman BK sebenarnya. Jadi kami sih sudah mengubah gaya ketika kemudian ada anak yang bermasalah gitu ya, melanggar aturan. Mengajak dia berpikir itu rasanya menjadi lebih nempel dibandingin daripada kita yang ngomongin tentang aturan. Kamu tahu nggak nak, aturannya begini, kalau kamu begini maka bla 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 bla. Dia cuma dengerin doang, masuk kuping kiri tapi keluar kuping kanan. Tapi kalau misalnya kita ajak dia berdiskusi, menurutmu apakah kamu pernah membaca aturan yang ada di sekolah ini? Oke, pernah. Apa? Kamu bisa sebutin aturannya apa? Kamu pernah membaca? Kalau ada di situ misalnya dia bilang saya belum pernah membaca. Oke, ibu punya aturannya, silahkan dibaca. Menurutmu bagaimana? Itu emang panjang banget Bu. Saya pernah nanganin kasus dulu waktu angkatan 15 ketahuan ngerokok, ya ngomongin pakai segitiga restitusi itu dari jam 5 sampai jam 8. Sampai akhirnya dia bilang gini, iya Bu, saya yang merokok. Jadi untuk dia mengakui bahwa ada perilaku seperti itu dan dia tahu bahwa itu keyakinan yang salah ya, bahwa dia merokok itu salah, itu emang nggak bisa cuma sebentar gitu. Dan mengajak dia berpikir sebenarnya itu lebih nempel tadi, lebih jangka panjang dibandingkan kalau terus kemudian kita menjadikannya kita menjadi penghukum, kita menjadi teman, kita seperti itu. Jadi ke situ sih, itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tia sudah menambahkan. Kesepakatan kelas, dan nantinya kesepakatan kelas yang kita buat ini kita jadikan keyakinan kelas. Kenapa harus yakin? Karena saya ingin apapun yang kalian lakukan itu motivasinya dari dalam diri kalian, bukan motivasi ingin dapat penghargaan atau terhindar dari hukuman. Paham tidak maksud saya? Jadi ada motivasi yang supaya terhindar dari hukuman. Misal kamu datang pagi gitu, takut dihukum nanti atau takut dipulangin seperti itu baru motivasi eksternal, karena ada dorongan dari luar. Kalau aku telat aku nanti dihukum, itu namanya motivasi eksternal. Kalau aku datangnya rajin, wah nanti guru-guru itu pasti akan memberikan penghargaan untuk aku. Penghargaannya bukan bentuknya dalam lain hal ya, tapi penghargaan yang misalnya bentuknya pujian seperti itu tuh bisa. Nah, saya inginnya kalian misalnya datang ke kelas, datang ke sekolah, mengerjakan tugas, itu memang kamu yakin kalau kamu melakukan ini adalah itu bentuk dari motivasi diri kamu untuk bisa menghargai diri sendiri, seperti itu.
Ya, jadi bukan karena ingin dapat pujian dari orang lain atau terhindar dari hukuman. Bisa dipahami ya? Oke, nah saya akan membagikan kesempatan ke kalian. Kalian tuliskan dulu kesepakatan apa yang ingin kalian tuliskan untuk kelas ini agar lebih kondusif, ya, agar lebih, ya, artinya lebih baik lagi. Demikianlah paparan saya terkait dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yakni diseminasi ke rekan guru sejawat dan pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, penggerakan.